Belajar coding bersama Izan. Kali ini kita akan belajar mengenai bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang paling sederhana dari algoritma pengurutan yang ada. Nah, bubble sort dapat mengurutkan data dari kecil ke besar dan sebaliknya. Dalam video tutorial kali ini, kita akan belajar cara kerja dari bubble sort itu sendiri dan implementasinya dalam bahasa Python. Baik, ayo kita mulai. Nah, misalnya kita memiliki sebuah data bilangan bulat yang kita simpan dalam sebuah array ataupun sebuah list. Nah, di sini seperti yang terlihat, data bilangan bulat ini masih tersusun acak. Nah, dengan bubble sort, maka kita akan membaca data dari kiri ke kanan, kemudian akan membandingkannya dua data, sampai data tersebut terurut. Oke? Nah, misalnya di sini kita akan membandingkan data dari awal. Nah, jika data berada pada posisi yang tidak tepat, maka data akan dilakukan proses swap atau ditukar posisinya. Karena kali ini kita akan mengurutkan data berdasarkan kecil ke besar atau ascending order, maka data yang kecil berada di sebelah kiri, data yang besar di posisi atau berada di posisi sebelah kanan. Berarti proses swap akan dilakukan. Kemudian bergeser ke data selanjutnya, maka data ini tidak akan dilakukan proses swap, atau no swap, karena berada pada posisi yang tepat. Bergeser lagi ke data selanjutnya, maka data ini juga tidak ada swap. Kemudian di ujung, data di sini terlihat tidak berada pada posisi yang tepat, maka akan dilakukan proses swap. Pada saat berada pada ujung array, pada ujung list, maka data yang paling ujung adalah data yang sudah terurut atau data yang paling maksimum. Maka 7 kali ini akan menggelembung ya, di atas dan terurut. Sesuai dengan namanya, bubble sort, ya, menggelembung, ya, data paling maksimum, ya, kalau ascending order akan berada di paling ujung array. Selanjutnya, akan terus dilakukan proses iterasi, kemudian proses pembandingan data. Jika berada pada posisi yang tepat, tidak ada proses swap. Begitu juga selanjutnya, tidak ada proses swap. Kemudian jika data berada pada posisi yang tidak tepat, maka proses swap akan dilakukan. Kemudian di ujung array yang belum terurut, di sini ditemukan data maksimum selanjutnya, yaitu angka 4. Angka 4 ini akan menjadi data yang terurut selanjutnya. Nah, program akan terus melakukan pembacaan data dan pembandingan data sampai semua data benar-benar terurut. Nah, di sini walaupun data terlihat sudah terurut, tapi algoritma bubble sort akan terus mengeksekusi sebanyak data yang ada. Berarti data terurut selanjutnya adalah 3, 2, kemudian terakhir adalah 1. Kali ini data benar-benar sudah terurut, sudah selesai dieksekusi dengan menggunakan algoritma bubble sort. Nah, bagaimana implementasinya dalam bahasa Python? Baik, berarti ada 3 proses yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pembacaan data dari kiri ke kanan, kemudian akan membandingkan data dua-dua. Selanjutnya adalah proses swap atau menukar posisi data. Nah, kita siapkan datanya terlebih dahulu dalam variabel data, kemudian kita sambung dalam sebuah list. 2, 1, 4, 7, dan 3. Sebuah bilangan bulat yang masih tersusun acak. Kemudian kita siapkan sebuah fungsi dengan nama bubble sort. Kemudian satu parameter yang akan masuk adalah data yang akan kita urutkan. Kemudian proses pertama adalah membaca data dari indeks awal sampai indeks terakhir. Berarti for perulangan i in range sepanjang data yang kita miliki. Berarti kita bisa menggunakan fungsi length untuk mengetahui panjang data yang ingin dibaca. Selanjutnya adalah proses pembandingan data. In range. Nah, proses pembandingan data akan dilakukan sebanyak proses pembacaan data juga.
Nah, proses pembacaan data akan terus berkurang, ya, proses iterasi pertama akan terus berkurang karena akan ada data yang terurut. Jika data sebelumnya sebanyak 5, maka proses pembacaan data nanti tinggal 4 data saja yang belum terurut. Berarti proses pembacaan data akan dilakukan secara menurun dari data yang awalnya 5, 4, 3, 2, 1 sampai data ke indeks 0. Berarti di sini kita bisa menggunakan bentuk seperti ini, bentuk menurun, berarti data akan berakhir pada indeks 0, ya. Kita tulis negatif 1 karena dia akan berakhir pada indeks sebelumnya, indeks 0, dan dimulai pada data indeks 5, ya. Nah, karena data di sini adalah indeks 0 sampai 4, ya, berarti di sini harus kita minus 1. Oke, selanjutnya berarti proses pembacaan sesuai dengan proses iterasi. Jadi berarti proses pembandingan data sesuai dengan proses pembacaan data. Berarti kita tulis di sini indeks I. Selanjutnya adalah proses pertukaran data atau swap. Nah, jika data pada indeks awal, indeks J, ya, lebih besar dari data di depannya, berarti J plus 1, maka lakukan proses swap. Nah, proses swap di sini harus dilakukan menggunakan variabel penampung. Misalnya variabel penampungnya adalah temporary. Berarti kita akan tampung dulu data pada indeks J dalam variabel penampung, kemudian baru kita rubah data indeks J-nya ini dengan data yang ada di indeks selanjutnya, yaitu J plus 1. Oke, nah jadi data di indeks J sudah berubah menjadi data J plus 1, tapi data yang sebelumnya sudah kita simpan dulu di variabel penampung. Selanjutnya, data yang ada di J plus 1, ya, kita tukar posisinya dengan data J. Data J tadi sudah kita tampung di dalam variabel temporary, berarti temp. Nah, kemudian maka program dari atau algoritma bubble sort telah selesai kita buat. Selanjutnya, coba kita eksekusi. Kita panggil fungsi bubble sort, kemudian masukkan data yang ingin kita urutkan. Kemudian jika telah terurut, kita cetak data tersebut. Nah, kita eksekusi, run. Nah, data yang awalnya tidak berurutan menjadi terurut. Oke, nah kita juga bisa melihat data ini terurut pada saat proses pembacaan, ya, pada proses tiap iterasi atau pada saat tiap proses pembacaan. Jadi print datanya kita lakukan di proses iterasi pembacaan data di sini. Oke. Nah, dengan bentuk seperti ini berarti kita bisa melihat kita kasih batas dengan hasil akhirnya dengan fungsi print, jadi nanti akan memisahkan print data di sini dengan print data yang ada di dalam fungsi bubble sort. Nah, seperti dalam slide presentasi tentang cara kerja bubble sort, sama ya, di sini akan menunjukkan data, tiap data akan dibaca sebanyak 5 kali. Selanjutnya adalah proses swap data dalam Python bisa disederhanakan. Nah, proses pembacaan data bisa kita ganti dengan style Python, yaitu dengan satu statement. Nah, ini kita buat komentar dulu, sehingga tidak akan dibaca oleh Python. Nah, kita akan buat langsung menggunakan cara Python sehingga lebih sederhana. Data J plus 1, kemudian data J plus 1, data J.
Nah, dengan begini Python bisa mengeksekusi statement seperti ini. Berarti dalam satu kali baca akan dilakukan proses pertukaran. Data J akan menampung data yang ada di data J+1, sedangkan data J+1 akan menampung data J. Dan ini akan bisa dieksekusi oleh Python. Nah, dalam bahasa pemrograman lain, belum tentu statement seperti ini bisa dieksekusi. Jadi harus menggunakan bentuk yang umum, yang seperti telah kita coba sebelumnya. Baik, coba kita eksekusi apakah hasilnya sama ya. Apakah akan terurut? Ya, juga data akan terurut. Nah, inilah dia algoritma bubble sort. Kita telah melihat cara kerja bubble sort dan implementasinya dalam bahasa Python.